metabolisme ini sengaja saya buat mudah untuk ditangkap, dicerna. Kalau kalian baca sendiri, di Harper misalnya, yang pegangan mahasiswa, itu sulit mencerna. Jadi saya bikin mudah supaya kalian lebih mudah mencerna, meskipun tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Ya. Yang di Zoom kelihatan nggak ya? Yang di Zoom bisa kelihatan? Terlihat, Dok. Ya, kita mulai. Nah, ini sasaran pembelajaran. Ya. Ada suatu case sejak musim penghujan, hampir tiap pagi Adi mengalami sesak nafas. Oleh dokternya, Adi diberi obat steroid untuk meringankan gejala sesak nafas yang dideritanya. Jadi dia sakit asma. Namun sejak rutin memakan obat tersebut, Adi merasa tenaganya tidak sekuat dulu lagi. Nah, yang jadi masalah apa? Ini kan timbul pertanyaan nanti. Bagaimana proses pembentukan energi di dalam tubuh? Apa hubungan obat steroid dengan penurunan energi? Apa yang harus dilakukan oleh Adi agar tidak mengalami serangan sesak nafas, namun tidak harus memakan obat steroid? Bisa nggak lebih dari ini? Bisa. Mau dibuat pertanyaan tambahan, bisa juga. Ya. Pertanyaan dari 3 pertanyaan ini, pertanyaan yang terakhir itu adalah pertanyaan klinis. Jadi bukan biomedik lagi, ya, bukan biokimia. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran ini, 2 pertanyaan pertama itu bisa kalian jawab. Materinya nanti kita mengulang lagi siklus Krebs, tapi dengan versi saya yang sudah kalian dapatkan waktu karbohidrat ya. Jadi itu adalah apa namanya core dari metabolisme di dalam tubuh manusia. Jadi kalau kalian nggak menguasai metabolisme karbohidrat, kalian susah jadi dokter. Itu core-nya. Nah, di dalam metabolisme karbohidrat itu nanti sangat berhubungan dengan siklus Krebs. Jadi kita bahas lagi siklus Krebs karena ini berhubungan dengan energi. Nanti kita akan tahu juga apa itu residu astil, mitokondria, sampai ke inhibitor pembentukan energinya. Nah, yang pertama siklus Krebs. Siklus Krebs itu nama lainnya adalah siklus asam sitrat, atau disebut juga asam trikarboksilat, karena dia terdiri dari 3 gugus karboksil. Mengapa disebut siklus Krebs? Karena yang menemukan siklus reaksi ini adalah Krebs namanya. Ya, seperti itu. Definisinya, siklus Krebs adalah rangkaian reaksi. Kalau rangkaian reaksi, maka itu terdiri dari banyak reaksi, bukan satu reaksi. Reaksinya bersifat oksidasi. Ya. Nanti kita akan bahas sedikit apa itu oksidasi. Yang dioksidasi apa? Residu astil. Nanti kita juga akan tahu residu astil itu apa. Dan proses siklus Krebs ini terjadi di dalam mitokondria. Ya, kita pernah belajar waktu di SMA, mungkin di SMP juga, saya sudah lupa. Mitokondria adalah salah satu organel di dalam sel. Nah, ini siklus Krebs yang menurut saya paling sederhana. Ya, saya ingin mengajarkan kepada kalian, jangan pakai kata mungkin. Ya, saya nggak mau mengatakan yang mungkin paling sederhana, nggak mau. Begitu saya ngomong mungkin paling sederhana, maka yang mendengarkan jadi nggak yakin. Jadi menurut saya, ini yang paling sederhana.
untuk menggambarkan hubungan dengan energi nanti. Ada astil koenzim A. Mau diambil residu astilnya, maka dia akan direaksikan dengan oksaloastat membentuk sitrat dengan melepaskan koenzim A. Jadi residu astilnya itu diikatkan dengan oksaloastat, kemudian membentuk sitrat. Astil koenzim A memiliki karbon 2, oksaloastat memiliki karbon 6. Karena dia direaksikan, maka menjadi karbon 4, menjadi sitrat karbon 6. Dan setelah itu terjadi rangkaian reaksi selanjutnya. Dan rangkaian reaksi selanjutnya itu menghasilkan CO2 2 kali. Dan terakhir nanti terjadi suatu proses pembentukan reaksi di tingkat substrat. Waktu dia melepaskan CO2 pertama, C6 yang tadi pada sitrat itu berubah menjadi C5. Melepaskan lagi, yang kedua dia menjadi C4 kembali. Dan dia akhirnya berubah kembali menjadi oksaloastat. Nah, ini yang lebih rumitnya. Apakah ini paling rumit gambaran siklus Krebs? Belum. Karena yang paling rumit itu bukan hanya dia memasukkan koenzim, tetapi juga enzimnya. Ya, seperti itu. Dan dulu, mahasiswa dulu, ujiannya susah. Kalau kalian enak. Kalau zaman dulu, ujiannya soalnya esai. Pertanyaannya sederhana. Nanti dosennya bilang, tuliskan siklus Krebs lengkap dan jelaskan. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa zaman dulu, hebat dia, karena memang mau menghafal. Kekurangan dari sistem KBK, dari sistem SKS pada mahasiswa kedokteran adalah membuat mahasiswa malas menghafal. Padahal saya termasuk orang yang ikut dalam perubahan transisi dari KBK ke dari SKS ke KBK. Saya sekretaris UPET dulu. Ketuanya Dr. Heri, Ketua Komisi 1 itu Dr. Irfan, Ketua Komisi 2 Pak Sadam, Ketua Komisi 3 itu Dr. Legira, Ketua Komisi 4 Prof. Yono. Saya jadi sekretaris yang menggerakkan organisasi. Jadi saya tahu persis apakah ada perubahan-perubahan di dalam sistem KBK ini, apa kelemahannya. Dan itu yang akhirnya membuat saya sedih. Jadi dulu waktu saya akan kasih tahu dulu kejadiannya, jadi dulu saya juga bingung, kenapa guru-guru saya mempertanyakan, kenapa sih dibuat KBK lagi? Sistem SKS-nya sudah cukup. Kami sudah bisa jadi profesor, kata. Akhirnya nego, dibikinlah modifikasi. Jadi tidak murni KBK, tapi ada SKS-nya juga, sistem SKS yang lama. Nah, itu pun ternyata masih ada kelemahan. Kalau tahu seperti ini, kelemahannya, bagaimana caranya? Ya kalian harus membuat time management. Bagaimana caranya kalian bisa menghafal? Mengapa dulu waktu SMA kalian pintar menghafal, waktu SMP pintar menghafal, waktu SD pintar menghafal, kenapa waktu kuliah di Fakultas Kedokteran malah menghafal? Salah kalian atau salah sistem? Berarti salah sistem kan? Karena kalian sudah biasa menghafal. Nah, kalau kalian tidak melakukan itu, akhirnya kalian berubah. Tadinya penghafal menjadi malas menghafal. Jadi saya ingatkan dari sekarang, mumpung masih awal, belajarlah untuk menghafal. Pulang dari sini baca lagi, ya, merecalling. Apa yang saya sampaikan catat, yang perlu-perlu. Kemudian digabung dengan
materinya. Nanti materinya akan saya kasih. Mana PJ-nya? Ya, nanti masing-masing kelas tunjuk PJ. Oh, PJ. Penanggung jawab mata kuliahnya atau penanggung jawab bloknya kalau sekarang. Dibiasakan seperti itu. Ada yang bertanggung jawab. Kalau ketua kelasnya bertanggung jawab setiap blok, kasihan dia. Ya. Jadi setiap blok berganti, tunjuklah PJ-nya siapa yang bisa berkoordinasi dengan dosen. Jadi kalau ada apa-apa dosennya, yang dihubungi PJ-nya. Setiap kelas harus ada. Seperti itu. Saya akan ngasih bahan saya pada PJ. Yang bukan PJ nggak mau. Jadi chat saya, perkenalkan saya PJ blok berapa ini? Blok 7. PJ blok 7 kelas alfa. Saya kelas beta, saya kelas gamma. Ya, yang Zoom juga sama. Seperti itu. Tunjuk. Saya nggak akan kasih materinya. Dan materinya tidak lengkap saya kasih. Kenapa? Ada hak cipta. Jadi kalau kalian nggak mencatat, maka kalian dapat yang tidak lengkap. Kalian yang foto-foto boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Kalau kalian sebar itu, nanti kalian kena, saya lepas tangan. Ya, itu bukan saya, karena moto sendiri dia. Jadi kalau mau moto, pakailah sendiri, jangan kasih-kasih teman. Gambar-gambar yang saya pakai ini ada hak cipta. Ya, hati-hati. Belum lagi nanti kalau ada fitnah muncul. Nah, dari mana sumber residu astil tadi? Ya, astil koenzimnya itu ternyata bisa didapatkan dari karbohidrat, bisa didapatkan karbohidrat ini, ya, bisa didapatkan dari lipid, bisa didapatkan dari asam-asam amino protein. Baik dia yang bersifat glukogenik, yang bisa diubah menjadi glukosa, ya, dan asam amino yang bersifat ketogenik, menjadi benda keton. Jadi belajar biokimia itu kita lihat arah panah konversinya. Ya. Kalau seperti ini berarti one way. Ya. Kalau seperti ini berarti two ways. Ya. Harus ngerti. Jangan kalian paksa-paksakan one way, kemudian kalian lawan arah tadi. Nggak bisa. Itu sudah ada aturannya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada enzimnya masing-masing. Sekarang ini saya hilangkan enzimnya karena saya bukan mendidik seorang ahli biokimia. Ya, kalau di pasca sarjana, spesifik biokimia, BKU biokimia, itu dia harus mengerti mengapa enzim seperti ini sifatnya. Apa hubungan siklus Krebs dengan pembentukan energi? Maka kita bisa lihat dari gambar ini. Ternyata siklus Krebs itu berada di tengah dari suatu proses menghasilkan energi utuh. Diawali dengan proses glikolisis, siklus Krebs, kemudian diakhiri dengan elektron transport chain atau rantai respirasi sel. Ya, ini bukan pernapasan alveolus paru, tapi rantai respirasi sel. Itu ditolak satu. Ada itu nggak usah suruh masuk. Lebih dari 10 menit. Ya. Oh, di jadwal jam 8? Iya, Pak. Kenapa kemarin setengah 8? Minggu kemarin jam setengah pagi jadwal, Pak. Oh, saya masuk. Lebih dulu ya. Iya, kemarin maaf. itu. Berarti 8.10 terakhir ya. Ada yang di luar, kakinya sakit, Pak. Pengen izin sama Bapak pakai sendal takut. Iya. Ini Pak ya. Iya. Ini nanti taruh di sini, Pak ya. Kasih banyak, Pak. Ini Pak ya. Suruh masuk temannya. 8.10 berarti bukan 8 kurang 20. Ya, kita lanjutkan. Tapi waktu FK-nya sudah berlaku. Saya sudah masuk kelas, berarti waktu FK-nya sudah berlaku. Saya ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana menjadi seorang dokter yang baik. Kalau kalian benci saya, nggak ada masalah bagi saya. Ya, supaya tahu bahwa tidak boleh
dosen yang nunggu mahasiswa, tapi seharusnya yang nunggu siswa. Datang harus lebih cepat. Nah, jadi dalam proses glikolisis itu sudah terjadi pembentukan ATP. Pada saat di siklus Krebs juga sudah ada pembentukan ATP. Itu namanya pembentukan energi di tingkat substrat namanya. Yang pakai sendal silakan ya, pakai sendal. Asal kakinya memang sakit. Kenapa sakit? Kecelakaan dicabut kuku. Hah? Oh, Pak Jamur. Apa cantengan? Oh, motong kuku itu harus mengerti ilmu kulit. Jadi nggak boleh terlalu pendek motong kuku itu. Ya, saya ingatkan. Motong kuku itu disisakan 1 mili. Jangan dipotong sependek mungkin. Karena sependek mungkin itulah jadinya. Dia nusuk air. Karena kalian belum masuk materi kuliah kulit, jadi nggak tahu. Ya, sekali lagi saya ulang, pada tingkat glikolisis dan siklus Krebs yang sudah membentuk ATP, maka itu dikatakan pembentukan ATP di tingkat substrat, di tingkat reaksinya. Tetapi di rantai pernafasan itu bukan pembentukan di tingkat substrat, karena pembentukannya itu dikirim, ion hidrogennya dikirim ke elektron transport chain. Baru di elektron transport chain-nya terbentuk, baru di sini baru bisa dia terbentuk ATP. Ya, bisa nangkap ya. Jadi ada yang dibentuk di tingkat substrat pada reaksi yang bersangkutan, tetapi ada yang dia menghasilkan ion hidrogennya dikirim ke elektron transport chain untuk diubah menjadi, bukan diubah, untuk menghasilkan ATP. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus mengerti tentang oksidasi biologi. Yang tadi saya katakan ada namanya reaksi oksidasi. Kita recalling lagi pembelajaran waktu di SMA. Ya. Ada Warburg ini menemukan oksidasi. Oksidasi adalah setiap reaksi yang menggunakan oksigen. Itu namanya oksidasi. Kalau Wheeler, reduksi. Ya, reduksi adalah setiap reaksi yang melepaskan hidrogen. Siapa di kelas ini yang senang kimia? Ada yang senang kimia? Kalau senang kimia, nanti tunjukkan bahwa kalian hebat biokimia. Ya, kalau hebat biokimia, nanti saya akan lihat supaya bisa jadi dosen. Ya, seperti itu. Kita coba memupuk dosen itu dari awal seperti saya dulu dan Dr. Subandrate. Ya, itu tidak langsung melamar jadi dosen kemudian masuk. Dia sudah magang dulu. Sejak seperti kalian mahasiswa ini. Waktu dulu tingkat 2, tingkat 3, nah itu sudah jadi asisten mahasiswa, bantu dosen. Ya, di praktikum terutama dia bantu. Meriksa-meriksa hasil kerjaan mahasiswa. Baru setelah itu jadi asisten dosen. Baru bisa jadi dosen. Jadi yang tertarik dan tertarik sekaligus jadi dosen, itu nanti bisa bilang ke saya. Sebelum saya pensiun tapi. Kalau saya sudah nggak ada lagi diet Kausri, nggak bisa. Ini sama Dr. Suban namanya. Kemudian Lavoisier mencoba untuk, ini orang Prancis, nggak dibaca R-nya. Lavoisier itu mencoba untuk menggabungkan antara reaksi oksidasi dan reduksi. Ya. Sehingga dia mendapatkan bahwa ada suatu proses oksidasi yang ternyata menghasilkan H2O dan CO2. Dan proses ini sudah kita lakukan waktu praktikum di SMA atau SMP, saya lupa. Kalian disuruh bawa gelas, bawa lilin, kemudian lilinnya dibakar.
Kemudian gelasnya ditutupkan di lilin tadi. Kalian pernah melakukan itu? Praktikum? Macam kayak bingung. Siapa yang pernah praktikum seperti itu? Jadi apa yang dipelajari? Padahal itu penting loh itu. Itu menunjukkan apa? Lilinnya hidup, hidupnya api itu butuh oksigen. Ditutup oleh gelas, akhirnya dia menjadi rongga ruang yang tertutup. Lama-lama oksigennya habis. Lilinnya mati. Begitu lilinnya mati, itu menunjukkan oksigen habis, terbentuklah CO2. Kemudian ada uap-uap air di gelasnya. Berarti terbentuk H2O. Hanya di situ nggak bisa menunjukkan bahwa ada energi yang terbentuk. Ya. Jadi itu sebenarnya sederhana, tapi nilai filosofisnya tinggi praktikumnya. Kemudian Pasteur. Ya. Louis Pasteur itu membantah teori Warburg bahwa oksidasi tidak selalu menggunakan oksigen. Contohnya adalah fermentasi glukosa oleh ragi. Itu sebenarnya reaksi oksidasi, tapi ternyata dia tidak butuh oksigen. Karena kalau dia ada oksigen, maka fermentasinya menjadi gagal. Ya, buat tape, entah dari ubi, entah dari ketan, kalau nggak ditutup rapat, gagal proses peragiannya. Kemudian dia harus bersih. Ya, seperti itu. Kaelin itu menemukan malah kejadian redoks, ya, reaksi redoks, reduksi oksidasi tadi, terjadi di dalam sel. Yang kita kenal sebagai sistem sitokrom, ya, di dalam sel. Spesifiknya di dalam mitokondria. Nah, jadi dengan penelitian-penelitian mereka tadi, akhirnya diubahlah definisi lama oksidasi reduksi menjadi definisi baru, yaitu oksidasi itu adalah kehilangan elektron, reduksi adalah penambahan elektron. Jadi setiap reaksi kehilangan elektron pasti adalah oksidasi. Kalau kita melihat reaksi di sini, mana yang mengalami oksidasi? Feri menjadi fero atau Cu plus menjadi Cu2+. Feri menjadi Cu+. Dia hilang elektron, berarti dia tadinya +1 menjadi +2. Karena nilai elektronnya berpindah elektronnya. Ya, seperti itu. Ini gara-gara saya warnain kuning sama dengan oksidasi, kalian mulai ragu-ragu. Jadi, memang sengaja saya warnain kuning. Untung ini nggak diwarnain hijau. Tambah bingung lagi kalian. Itu trik saya, supaya kemampuan analisis kalian bagus. Ya, harus apik. Ini apa? Ada yang tahu? Mitokondria. Ya, ini mitokondria. Indah ya. Ya, kita belajar mitokondria. Tadi sudah saya katakan mitokondria adalah salah satu dari organel yang ada di dalam sel. Ya, ini. Penelitian mitokondria itu diawali dari tahun 1894, jadi sudah lama sekali. Yang kita kenal sebagai bioblast. Ya, waktu itu dikenal sebagai bioblast. Kemudian Beardsley dan Hurst, dia mencoba meneliti mitokondria dan menganalisis apa yang terkandung di dalam mitokondria itu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Klaus, dia menemukan, saya nggak tahu bagaimana dia menghitungnya, katanya ada 1 juta molekul protein. Benar atau enggak tahu saya. Karena dia orang biokimia zaman dulu. 25% lipoid, 10% RNA, dan enzim oksidase di sini. Nah, ternyata dari penemuan Klaus itu,
Mitokondria itu spesifik sebagai mesin pembangkit energi di dalam sel. Yang sudah kalian kenal dari SMA dulu. Dia bisa menghasilkan ATP. Dan mitokondria bersifat semi otonom. Kalau otonom itu namanya sel. Ini semi otonom, berarti dia setengah sel. Orang sudah mulai mencurigai, kok sifatnya mirip-mirip sel. Nah, kenapa disebut dari bioblast menjadi mitokondria? Asal katanya dari mitokondrion sebenarnya, diambil dari istilah Latin, yaitu organel dengan membran ganda. Ya, sesuai dengan strukturnya. Setelah orang menemukan mikroskop, ya, elektron, kemudian bisa melihat apa namanya strukturnya dengan jelas, maka disebut mitokondria. Dan jumlahnya di dalam sel itu bervariasi, di dalam jaringan bervariasi, di dalam organ bervariasi, apalagi di dalam organisme. Tergantung dari seberapa besar kebutuhan energi dari sel, jaringan, organ, dan organisme tadi. Semakin dia butuh energi yang tinggi, maka jumlah mitokondria yang ditemukan akan semakin banyak juga. Sel darah merah tidak memiliki, sedangkan hepatosit lebih dari 2000 mitokondria didapatkan di dalam selnya. Dalam sel hepatosit itu. Menjadi pertanyaan, sel darah merah itu nggak istirahat. Sel hati nggak istirahat. Kok sel darah merah tidak memiliki mitokondria? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yuk. Ini karena Jangan pakai mungkin. Tadi sudah saya bilang. Dari saya dijawab, sel darah merah tidak memiliki mitokondria walaupun dia sirkulasi terus-menerus karena dia tidak memiliki inti juga. Karena kalau misalnya sel darah merah itu memiliki mitokondria tadi, itu memungkinkan dia untuk bereplikasi secara sendiri, dan itu justru yang akan mengakibatkan kesalahan pada sirkulasi darah dalam tubuh kita. Sedangkan kenapa hepatosit itu memiliki mitokondria yang sangat banyak, karena hepatosit itu merupakan sel di hepar. Dan itu sangat penting. Hepar ini kan salah satu organ yang sangat penting dalam kegiatan metabolisme kita, makanya dia memiliki mitokondria yang banyak. Ya, benar. Tapi belum sampai ke ujungnya. Jadi, misi dari sel darah merah itu adalah mengangkut oksigen. Galur sel darah merah itu dari awalnya, eritroblast segala macam itu misinya adalah pembentukan hemoglobin untuk mengangkut oksigen. Waktu dia masih dalam bentuk sel darah merah muda, namanya apa? Masih di dalam sumsum tulang. Ada yang tahu? Eritrosit. Ya. Waktu dia masih dalam bentuk eritrosit, dia ukurannya lebih kecil dari sel darah merah yang matur, dia memiliki kelengkapan sel, termasuk di situ mitokondria. Ya. Dan energi itu nanti dipakai dia untuk pembentukan hemoglobin terus-menerus, bentuk lagi, sampai akhirnya sel darah merah yang terbentuk itu sudah besar dan memiliki hemoglobin yang cukup untuk dilepaskan. Setelah cukup, maka pada saat itu akan terjadi apoptosis. Ya, terjadi lisis, tapi bukan apoptosis sel, tapi terjadi lisis sistem di dalam sel tadi, meninggalkan hemoglobin. Ya, jadi misinya adalah hanya untuk membentuk hemoglobin, pengangkutan oksigen seperti itu. Nah, mitokondria itu memiliki genom sendiri, mitochondrial DNA. Saya terus terang kalau ditanya, meskipun saya dulu waktu di FKUI
spesifik ke biologi molekuler di Ekman, lembaga biologi molekuler Ekman yang sekarang sudah dibubarkan oleh BRIN. Tahu ya? Nggak dengar kalian? Lembaga yang sudah berskala internasional bisa diubah oleh sistem politik, dihancurkan oleh BRIN. Tempat saya menimba ilmu hampir 4 tahun bersama Dr. Zain Hafi, Dr. Zain Hafi, Dr. Irsan Saleh, dan Prof. Yuwono. Yang pakar ini bukan saya. Yang pakar ini bukan Prof. Yuwono, bukan Dr. Irsan. Yang pakar ini Dr. Zain Hafi. Dia yang sangat mengenal apa itu DNA mitokondria. Kalau kami taunya ilmu-ilmu dasarnya saja. Ya. Nah, ini gambaran DNA mitokondria. Ya, memiliki fungsi mirip dengan genom, DNA genom. Ya, mirip dengan DNA genom. Tetapi dia bentuknya circle. Kalau genom kan untai. Ya, untai panjang. Kalau ini dia siklus bentuk. Dan dia memiliki sifat spesifik sendiri. Ini saja kita sudah mulai berpikir lagi. Tadi setengah sel, kemudian kok DNA-nya beda ya dengan DNA genom, DNA di inti sel. Nah, karena dia memiliki DNA sendiri, maka dia menghasilkan protein sendiri yang dikenal sebagai proteom. Jadi proteom itu adalah keseluruhan protein yang bisa disintesis oleh DNA mitokondria tadi, kumpulannya. Dan ini akan terjadi secara dinamis. Ya, ada prinsipnya adalah kerja gen itu bersifat spesifik. Spesifiknya bisa spesifik waktu, spesifik tempat. Kalau sudah waktunya, dia di switch on. Kalau sudah selesai, dia di switch off. Ya, seperti tombol. Ada gen regulator di situ. Kemudian, tempatnya juga. Apakah kalian mau, misalnya, di seluruh tubuh, tumbuh rambut? Enggak mau, kan? Seluruh tubuh rambut semua. Berarti sama dengan monyet, berarti gitu. Maka untuk melakukan itu, mengatur itu semua, itu ada gen regulator. Protein mitokondria itu ditranskripsi, dan ini sudah jaringan spesifik, ada 615 jenis protein pada manusia. Ya, dari mitokondria sel jantung. Tetapi pada tikus, sel jantung tikus lebih banyak lagi. Artinya tikus itu memiliki energi lebih besar daripada kemampuan energi jantung manusia. Itu makanya kalau kalian punya hewan di rumah, ya, peliharaan, anjing atau kucing, coba rasakan detak jantungnya, samakan dengan detak jantung kalian. Lebih rendah detak jantungnya sama atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Ya. Itu menunjukkan dia harus memiliki energi yang lebih daripada energi pada sel jantung manusia. Nah, jadi kita sudah yakin bahwa sebenarnya mitokondria ini adalah pusat energi sel. Tidak ada di bagian sel lain yang memiliki kemampuan menghasilkan energi sebesar mitokondria. Nah, dikenal ada namanya biogenesis mitokondria. Ya, genesis itu artinya pembentukan. Ada suatu proses penambahan massa. Jadi mitokondria itu tambah lama, dia tambah membesar. Membesar lagi, membesar lagi, membesar lagi, membesar lagi. Dan pada saat tertentu, dengan jumlah volume yang sudah cukup, maka dia membelah diri. Tadi sudah disinggung oleh temannya. Dia membelah diri. Dan itu sifat sel. Kalau begitu mitokondria sudah menunjukkan sifat sel juga. Dia memiliki kemampuan
replikasi. Tetapi replikasinya itu tidak sama rata. Replikasinya bisa besar sebelah. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana proses replikasinya? Dimulai dari bagian dalam dulu yang membagi. Baru kemudian bagian membran luarnya. Dan itu terkesan seperti mitokondrianya dijepit dengan tang. Apa itu? Saya lupa namanya istilah tukangnya. Aduh, sudah di bibir. Kalian nggak tahu ya? Apa? Hilang timbul, sudah lupakan saja. Jadi seperti dijepit dia, kakak tua, tang kakak tua. Nggak tahu kan kalian kan? Karena nggak pernah nukang kalian. Kalau saya meskipun dokter masih nukang. Kalau saya mimpin sekarang sedang mau membentuk PGRI, Fakultas Kedokteran PGRI, saya akan desain pendidikannya. Kalian memiliki soft skills. Laki-laki harus bisa bekerja sebagai laki-laki. Perempuan harus bisa bekerja sebagai perempuan. Tapi di sini saya bukan pemimpin, makanya saya nggak ikut mendesain. Kemudian ada teori endosimbion. Simbion yang terjadi di dalam. Mitokondria ternyata memiliki riwayat evolusi. Diduga ada suatu bakteri yang masuk ke dalam sel eukariot, kemudian teorinya terjadi hubungan yang menguntungkan, saling menguntungkan, yang dikenal sebagai simbiosis mutualisme. Sel memberikan nutrisi, mitokondria memberikan apa? Sel memberikan nutrisi pada mitokondria, mitokondrianya memberikan apa? Pada selnya, sel inangnya. Energi. Itulah menyebabkan dia simbiosis mutualisme. Jadi itulah teori endosimbion. Ya. Alasannya mengapa? Ternyata sifat membran luar mitokondria itu menyerupai bakteri gram negatif. Ya. Kemudian sifat mitokondria DNA itu berpilin ganda. Ya. Jadi mirip ciri-ciri seperti DNA bakteri. Ya. Berpilin ganda, sirkuler, dan tidak terlindungi membran. DNA ini bisa kita transfer ke tempat lain, sel lain. Dapat melakukan replikasi secara mandiri seperti sel bakteri. Nah, dengan teori endosimbion tadi, maka orang sudah mencurigai ini pasti mitokondria ini sebenarnya bukan organel asli di dalam sel eukariot, tapi organel yang hasil dari infeksius bakteri. Mitokondria itu memiliki lekuk kristal di membran dalamnya. Mengapa? Ada yang tahu? Mengapa membran dalamnya berlekuk? Membentuk kristal-kristal. Atau kripta-kripta. Ada yang tahu? Kalian belum sampai situ. Jadi tidak bisa dijawab kalau belum sampai ke materinya. Membran luar dari mitokondria itu bersifat licin. Permeabelnya bersifat non-selektif. Dia mengandung protein transport yang kita kenal sebagai porin. Ya. Dan sangat berhubungan dengan biosintesis dan transport lipid. Di situ. Kalau dia transport lipid, berarti mitokondria, membran luar mitokondria itu disusun oleh lipid. Nah, ini membran luarnya.
Ya. Jadi bagian luar dan bagian dalamnya itu sebenarnya sama, ya, saling berhadapan sehingga bagian luarnya bersifat hidrofilik, bagian dalamnya bersifat hidrofilik juga, ya, karena dia lipid bilayer. Nah, ada porin di situ, ya, ada porin membran seperti channel yang mengatur keluar masuk suatu substansi. Sedangkan membran dalam bentuknya kristal dan permeable selektif, lebih selektif dia. Jadi yang nggak punya tiket nggak bisa masuk. Dan lebih banyak mengandung protein, berbeda dengan di bagian luar. Nah, ini lebih kurang bentuknya. Jadi jangan dianggap sederhana membran itu. Kalau fosfolipidnya, lipid bilayernya sederhana, tetapi proteinnya jangan dianggap sederhana. Satu sel itu memiliki begitu banyak jenis protein yang nempel di dalam membran. Dan itu kalau kalian mau mempelajarinya, maka kalian akan masuk ke dalam dunia bioseluler. Kalau kalian, saya pernah baca, kalau nanti kalian jadi klinisi, kalau sudah mentok di tingkat klinisi, maka di otak kalian harus bicara tentang ini pasti ada masalah di sel. Harus seperti itu. Salah satunya Alzheimer. Orang dulu bingung bagaimana mengobati Alzheimer. Ternyata masalahnya ada di tingkat sel. Ya, seperti itu. Jadi sekarang klinisi harus pintar bioseluler. Tidak pintar molekuler nggak ada masalah. Tapi kalau bioseluler nggak pintar, kalian nanti jadi kalah bersaing dengan sejawat sendiri. Ini ada Tom dan ini ada Tim. Ya, ada Tom, ada Tim. Transporter, outer membrane. Transporter, inner membrane. Seperti itu. Nah, di dalam, sebelum masuk ke matriks, mengapa yang di luar smooth, yang di dalam kristal, mengapa yang di luar lebih tidak permeable, yang di dalam, yang di luar permeable, yang di dalam selektif. Sama dengan kalau seandainya yang perempuan di sini, yang mahasiswi pulang ke rumah, kemudian bawa teman laki-laki. Sampai di rumah, tahu-tahu ketemu papanya di dalam rumah. Langsung papanya tanya, siapa itu? Teman Pak, teman kuliah. Sudah duduklah. Karena ini bukan bulan Ramadan. Kasih makan, kasih minum, kasihan. Capek pulang kuliah. Minggu depan bawa lagi teman laki-laki. Ditanya lagi oleh papanya, siapa itu? Malu-malu ngomong pacar. Orang lain lagi. Kata papanya apa? Sudah masuklah dulu, mandilah dulu, ganti baju. Papanya biar papa yang nemenin, temen cowok. Mulai ditanya, namanya siapa? Kuliahnya di mana? Anak siapa? Rumah orang tuanya di mana? Bertingkat atau tidak? Mobilnya ada berapa? Jangan-jangan penghasilan orang tuanya berapa? Sampai detail ditanya. Mengapa? Karena mau dimasukkan ke dalam keluarga inti. Dia harus berhati-hati. Jadi kalau punya orang tua seperti itu, yang perempuan-perempuan di sini, jangan marah. Memang seperti itulah orang tua. Begitu kalian nanti jadi orang tua, juga sama. Karena mau menyerahkan anak perempuannya kepada si laki-laki. Yakin nggak dia bisa hidup? Seperti itu. Nah, mitokondria juga sama. Kalau mau masuk ke ruang intermembrannya, antara membran luar membran dalam, nggak ada masalah. Tapi waktu dia mau masuk ke dalam
membran dalam, menembus matriks, nanti dulu. Karena itu bisa menghancurkan sistem yang sangat penting di dalam mitokondria. Kita lihat sistemnya nanti. Ya. Nah, di matriks itu terdapat genom. Itu organ penting ini. Ya. Melalui genom mitokondrial DNA itu dia bisa bisa merusak kemampuan mitokondria menghasilkan protein. Kemudian ada ribosom, ada ATP dan sebagainya. Jadi ini sifat-sifat yang sudah menyerupai sel. Kalau kita lihat di membran dalam itu ada enzim-enzim yang sangat berhubungan dengan pembentukan ATP. Ya. Elektron transport chain itu berada di membran dalam. Ada ubiquinon, cytochrome B, C, dan seterusnya ATPase dalam fosforilasi oksidatif. Sedangkan di dalam matriksnya ada enzim siklus asam sitrat. Jadi asam sitrat itu di mana siklusnya? Di dalam matriks mitokondria lokasinya. Nah, fungsi mitokondria dengan kondisi seperti tadi, maka dia bisa memasuk energi sel. Dia bisa menghasilkan persinyalan, diferensiasi sel, bisa menimbulkan kematian sel. Karena dia berada di dalam sel hostnya. Dia bisa memengaruhi kehidupan sel hostnya. Ya, kerusakan mitokondria bisa menimbulkan Alzheimer. Kan hebat kan? Gara-gara mitokondria timbul penyakit Alzheimer. Kemudian regulasi siklus dan reproduksi sel. Jadi dengan kenyataan-kenyataan seperti ini, kita semakin tahu bahwa sebenarnya mitokondria ini jangan-jangan memang benar bakteri. Jadi teori endosimbion itu sepertinya benar, sudah mengarah bakteri. Nah, setelah mengenal mitokondria, kita masuk ke rantai pernafasan sel atau elektron transport chain. Apa itu rantai pernafasan atau elektron transport chain? Yaitu rangkaian reaksi enzim berikut carrier-nya, sistem pembawanya. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah ekuivalen reduksi. Ekuivalen reduksi itu adalah ion H+. Dibawa dari mana? Dari tingkat substrat, dari reaksi tadi yang saya bilang reaksi yang bersangkutan. Kemudian ion H+-nya dibawa menuju ke oksigen yang berada di ujung rantai pernafasan sel. Dia berada di ujung rantai pernafasan sel, oksigen. Ion hidrogen yang dihasilkan dari reaksi di tingkat substrat menuju ke ujung dari rantai pernafasan sel bertemu oksigen membentuk apa? Pakai ilmu kimia saja. Ion hidrogennya ketemu oksigen membentuk air, selesai. Jadi teori Lavoisier yang mengatakan H2O plus CO2 sudah terjawab. Airnya dibentuk di elektron transport chain, di akhir elektron transport chain. Di situ juga dia menerima koenzim NADH dan FADH2 yang digunakan untuk menghasilkan ATP. Ya. Dalam bentuk ion hidrogennya. Nah, ini sumber utama ekuivalen reduksi. Sumber utama ekuivalen produksi itu bisa berasal dari penggunaan koenzim NAD, bisa koenzim FAD. Sumber-sumbernya bisa dari luar dia nanti. Bisa siklus Krebs yang menggunakan koenzim NAD dan FAD, bisa beta oksidasi asam lemak, atau bisa juga dari struktur reaksi-reaksi berada di luar itu, ya, di luar mitokondria. Jadi tidak harus selalu di dalam mitokondria. Kan ini terjadi di mitokondria, di dalam mitokondria. Seperti itu. Nah, sumber-sumber ion hidrogen di luar dari mitokondria itu juga menjadi sumber ekuivalen reduksi. Nah, baru kemudian ada yang kita kenal
tadi disebut rantai pernafasan sel atau elektron transport chain. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di membran dalam. Ada di membran dalam. Jadi elektron transport chain ini di membran dalam yang membentuk kristal. Nah, ini komponen rantai pernafasan. Ya, jadi ini pintu untuk gen NAD, ini gen FAD. Yang hijau-hijau ini adalah yang berada di tingkat substrat, di siklus Krebs. Jadi ion hidrogen yang dihasilkan dari reaksi malak, isositrat, suksinat, dan alfa-ketoglutarat itu dibawa ke rantai pernapasan. Tidak semuanya sama, ada yang melalui gen NAD karena menggunakan koenzim NAD, ada yang melalui gen FAD karena menggunakan koenzim FAD H2. Ya. Apa bedanya? Kalau dia menggunakan koenzim NADH, ion hidrogennya masuk lewat gen ini, kemudian dia mengalir menuju ke oksigen. Kan ada sistem carrier-nya tadi. Elektron mengalir, ion hidrogen juga mengalir. Ion hidrogennya ketemu dengan oksigen membentuk H2O. Sementara elektronnya yang mengalir tadi menyebabkan terjadinya reaksi fosforilasi oksidatif. Dari sini dia membentuk satu ATP. Jalan lagi, sitokrom B menjadi C1 menjadi satu ATP lagi. Dari sitokrom A3, satu ATP. Berarti setiap satu ion hidrogen yang dihasilkan dari reaksi penggunaan koenzim NADH itu menghasilkan berapa ATP? 3 ATP. Sementara kalau dia menggunakan FADH2, satu ion hidrogen itu masuknya lewat gen FAD langsung ke sitokrom B C1, 1 ATP, dan 2 ATP. Sama-sama ion hidrogen, tapi harganya beda. Seperti ini. Nah, ada kompleks enzim yang harus dipenuhi untuk menghasilkan ATP tadi. Ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Ya, seperti itu. Ada reduksi, ya, kompleks 1, 2, 3 reduksi, kompleks 4 oksidasi. Dan nanti ujungnya dia akan dibantu, jadi kompleks-kompleks ini akan dibantu dengan ATP sintase dan ANT. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah kompleks 1, kemudian ada kompleks 2, ada kompleks 3, ada kompleks 4, kemudian ATP sintase. Semuanya berada di membran dalam mitokondria. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia menghasilkan ion hidrogen. Ion hidrogennya di-over menuju ke ruang antar membran. Ini menghasilkan ion hidrogen, ini menghasilkan ion hidrogen, bukan menghasilkan apa? Melewatkan ion hidrogennya, sehingga ion hidrogen itu menumpuk di ruang intermembran. Begitu dia menumpuk di ruang intermembran, apa yang terjadi? Terjadi gradien konsentrasi antara jumlah ion hidrogen di ruang intermembran dengan di matriks. Maka selanjutnya pada saat menggunakan ATP sintase, dia akan berbalik arah, ya, dari intermembran menuju ke matriks. Dan pada saat itu terbentuklah ATP. Kita coba lihat lagi bagaimana strukturnya, seperti ini. Ya. Jadi dia akhirnya menumpuk, terjadi gradien konsentrasi ion hidrogen, kemudian mengalir lagi melalui ATP sintase, dan pada saat ion hidrogen ini mengalir satu persatu, apa yang terjadi? Terjadi putaran ATP sintase. Muter deh. Kalian pernah melihat sepeda ontel? Ada lampunya yang bisa nyorot. Kenapa lampunya bisa hidup?
Karena ada dinamo yang diputar dengan bannya. Jadi kalau malam-malam dinamonya ditempelkan ke ban, bannya berputar, dinamonya berputar, menghasilkan energi listrik, lampunya bercahaya. Ini juga sama. Ternyata teknologi orang mengikuti teknologi ATP sintase. Nah, mirip seperti ini. Jadi yang berputar itu adalah ini. Ya. Begitu dilewati dengan ion hidrogen, ini langsung muter ya. Ya, terjadi rotasi. Itulah dia menghasilkan ATP. Oke. Ya, ternyata ada penyakit yang berhubungan dengan DNA mitokondria. Ya, yang berhubungan dengan energi yang dikenal sebagai LON. Ini terjadi pada mata. Nah, ini sistem pembawanya. Jadi kembali lagi ke awal tadi, ternyata memang ada proses reduksi dulu, baru dilanjutkan dengan proses oksidasi. Kompleks 1, 2, dan 3 adalah reduksi, kompleks 4-nya adalah oksidasi. Ya, ini sama saja. Jadi, kesimpulannya, pada saat menggunakan koenzim NAD, maka akan dihasilkan 3 ATP. 1 ion hidrogen tadi yang dihasilkan. Kalau koenzim FAD, 2 ATP. Kalau koenzim GDP, 1 ATP. GDP itu di tingkat substrat. Ya, seperti itu. Sebenarnya bukan ATP langsung, tapi menjadi GTP dulu. GTP-nya nanti dikonversikan menjadi ATP. Apa itu ATP? Ada yang tahu? Adenosin trifosfat. Adenosin dengan 3 gugus fosfat. Tapi di mana tempat energinya disimpan? Dulu saya berpikir, karena ada literatur yang mengatakan fosfat berenergi tinggi. Ternyata bukan fosfat berenergi tinggi, tapi ikatan fosfat berenergi tinggi. Energi itu, energi potensial itu disimpan di ikatan fosfat 2 dan 3, seperti itu. Jadi kalau ikatan ini diputus, maka energinya lepas. Energi potensialnya lepas dan bisa dikonversi menjadi energi lain, ditransformasikan menjadi energi lain. Jadi disimpan di ikatan fosfat 2 dan 3. Nah, hasil dari energi tadi mengatakan 1 molekul ATP itu setara dengan 7,3 kilokalori. Jadi kemampuannya menghasilkan 7,3 kilokalori. Nanti terapan ini di gizi. Ya, menghitung-hitung kalori itu nanti di gizi, nutrisi. Nah, begitu pentingnya ATP, maka kita harus selalu menyediakan energi. Kemarin kan kita makan untuk energi. Oleh karena itu, supaya ATP kita nggak habis, maka makanlah. Orang yang tidak ada nafsu makan lagi, pasti meninggal. Nggak ada jalan lain, kecuali mukjizat. Ya. Karena kita hidup untuk salah, makan untuk hidup. Ya, kalau kita hidup untuk makan, hewan. Pertanyaannya, berapa jumlah ATP yang dihasilkan untuk setiap oksidasi 1 molekul asil koenzim A? Ada yang tahu? Yang di Zoom ada yang tahu? 12 ATP, Dok. Berapa? 12 ATP. 12 ATP. Tahu dari mana 12 ATP? Baca kuliah kakak kelas. Alhamdulillah. Saya senang mendengar adik kelas dekat dengan kakak kelas. Jadi cara menjelaskannya adalah kalian harus kembali ke siklus Krebs lagi. Mana tempat reaksi substratnya tadi dan mana yang dikirim menuju ke elektron transport chain.
ini jelimet, maka saya bikin yang sederhana. Ya, sumber residu astilnya kan bisa dari karbohidrat, lipid, protein. Nah, pada reaksi siklus Krebs itu ternyata ada 3 reaksi yang menggunakan koenzim NAD. Isositrat menjadi alfa-ketoglutarat, alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA, dan malat menjadi oksaloastat. Ada 3. Dan satu ion hidrogennya waktu dibawa masuk ke dalam elektron transport chain, ya, melepaskan ion hidrogen itu setara dengan 3 ATP. Berarti karena 3 koenzim NADH, berapa jumlahnya ATP-nya? 9. Untuk FAD 1 dari suksinat menuju ke fumarat. Harganya 2, berarti 11. Di tingkat substratnya sendiri, di reaksi yang bersangkutan, sudah menghasilkan GTP. Dan nanti dikonversi menjadi ATP 1. Berarti jumlahnya 12. Ya, seperti itu. Satu residu astil akan menghasilkan 12 ATP. Jadi 3 kali 3, 9, 1 kali 2, 2, dan 1 kali 1. Pertanyaan lagi, berapa jumlah ATP dihasilkan untuk setiap oksidasi 1 molekul glukosa? Maka kalian harus melihat rangkaian glikolisis. Glikolisis itu dilihat ternyata 1 molekul glukosa menghasilkan 2 residu astil. Ya, waktu dari pirufat menuju ke astil koenzim A. Jadi piruvatnya diubah menjadi 2 astil koenzim A. Kalau begitu 1 molekul glukosa menghasilkan berapa ATP? 24. Ternyata bukan 24 yang dihasilkan. Ternyata yang dihasilkan ada 38 ATP. Berarti ada yang di luar dari energi yang dihasilkan melalui siklus Krebs. Jadi maksimal kemampuan kita 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 38 ATP, bukan 24. Nah, ternyata rangkaiannya banyak. Jadi kalau kita lihat dari glikolisis, 1 molekul glukosa tadi, itu ternyata bisa menghasilkan ATP, 2 ATP, dan ada 2 hidrogen yang dibawa menuju ke elektron transport chain. Kemudian dari piruvat menuju astil koenzim A, ternyata ada 2 ion hidrogen lagi dibawa ke elektron transport chain-nya. Jadi ada reaksi di luar dari yang kita bahas tadi. Tapi prinsipnya sama saja. Sehingga didapatkan ada 2 ATP di tingkat substrat dari proses glikolisis tadi, 6 ATP yang dihasilkan pada saat dibawa ke elektron transport chain-nya, kemudian 6 ATP yang dihasilkan dari perubahan piruvat menuju astil koenzim A, dan ada 24 ATP yang dihasilkan melalui siklus Krebs dan kerantai pernafasan. Jadi totalnya ada 38. Nah, apa beda kalau seandainya kita melakukan suatu proses oksidasi yang aerob dengan anaerob? Tadi dikatakan yang kita bicarakan adalah aerob, penggunaan oksigen. Bagaimana kalau anaerob seperti yang dikemukakan oleh Lavoisier? Ya, bahwa bukan Lavoisier, Pasteur, bahwa fermentasi bisa juga menghasilkan reaksi oksidasi. Ternyata fermentasi hanya menghasilkan 2 ATP. Sangat tidak efisien. 1 molekul glukosa yang tadinya menghasilkan 38 ATP, dengan oksidasi aerob, dia hanya menghasilkan 2 ATP. Oleh karena itu, metabolisme aerob, anaerob itu tidak efisien. Melakukan olahraga yang anaerob itu tidak efisien. Ya, jauh tidak efisien. Nah, pelari-pelari maraton
Ya, kalau kalian perhatikan, waktu dia lari pertama dia kan santai, rileks. Biasanya yang jadi mengendur adalah yang ngebut duluan. Mengapa? Waktu dia lari itu dia mantap, langkahnya mantap, 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 mantap terus. Tapi dia menggunakan pembakaran aerob. Dia melakukan nafas kardia. Sehingga dia sangat efisien menggunakan energi dari glukosa tadi. Tapi waktu 100 meter lagi nyampe ke finish, dia langsung sprint. Dia habiskan energi yang tersisa dengan menggunakan pembakaran anaerob. Begitu sampai, dia langsung tergeletak, habis energi. Ya, itu teorinya. Makanya saya bilang biokimia ini sangat dekat dengan kehidupan. Bisa dijelaskan dengan biokimia. Ya. Jadi mengapa tidak efisien? Karena ternyata waktu dia pembakaran anaerob, dia tidak masuk ke dalam mitokondria. Jadi metabolisme aerob itu dibawa ke dalam mitokondria. Dia masuk ke dalam siklus Krebs. Kalau pembakaran anaerob, itu dia di luar dari mitokondria. Sehingga dia hanya menghasilkan 2 ATP. Berapa jumlah ATP dihasilkan untuk setiap oksidasi 1 butir gula? Berapa? Ada yang tahu? Yang di rumah ada yang tahu? Yang di kosan ada yang tahu? Satu butir gula. Lebih besar butir gula apa lebih besar sel? Lebih besar molekul glukosa atau lebih besar sel? Lebih besar sel. Tadi saya tanya 1 molekul glukosa menghasilkan berapa ATP? Bisa jawab semua. 24, ternyata 38. 1 molekul glukosa. Sekarang 1 butir gula. Ada yang bisa jawab? Saya pun nggak bisa jawab. Berapa jumlah ATP yang dihasilkan? Waktu sahur tadi, atau yang tidak puasa makan pagi tadi, waktu kalian minum, buat minum manis, berapa butir gula? Dia itu nggak? Kalikan berapa jumlah ATP yang bisa dihasilkan? Sangat dahsyat. Sehingga kalian bisa lari-lari karena ketakutan, nggak bisa masuk. Itu energinya besar. Ngangkat kaki itu bukan sembarang. Kalian lihat orang-orang tua yang sudah kakek nenek itu, kakek nenek kalian. Melangkah saja susah. Ngangkat kaki, terasa sekali kakinya berat. Ternyata energi yang kalian pakai itu besar. Baru kita masuk ke prinsip energetika. Ini dibahas dulu waktu di SMA. Ada reaksi endergonik menggunakan energi dan reaksi exergonik menghasilkan energi. Ya, energi dihasilkan dalam bentuk ATP, digunakan dalam bentuk ATP juga. Seperti itu. Dan dari siklus ini kita melihat bahwa energi itu tidak musnah, dia bersifat kekal. Kalau kita bicara di skala ruang tertutup. Tapi kalau di pasca sarjana saya ajak ke alam semesta. Ya, ternyata tidak kekal. Ya. Itu S1 tidak perlu sampai ke alam semesta di bawah. Nah, kalau kita hubungkan dengan reaksi katabolik dan anabolik, ternyata reaksi katabolik itu beriringan dengan exergonik. Artinya dia menghasilkan ATP. Reaksi katabolik itu menghasilkan ATP melalui reaksi exergonik. Sedangkan reaksi anabolik beriringan dengan reaksi endergonik. Berarti reaksi anabolik itu membutuhkan energi. Dan kalau digabungkan, dia akan menjadi satu. Nah, menghafalkannya sederhana. Kalau ada tukang mau membangun, dia butuh energi. Dia butuh makan. Tapi kalau ada gedung yang dibangun tadi, kemudian kita hancurkan, maka dia akan melepaskan energi. Ya, menghancurkan gedung dengan bom. Diledakkan. Ledakan itu akan menyebabkan terjadinya
lepasan-lepasan energi. Seperti itu. Jadi dari ilustrasi seperti ini, insya Allah kalian akan hafal. Kalau anabolisme, dia akan butuh energi. Kalau katabolisme, dia akan melepaskan energi ATP. Nah, umumnya energi yang dihasilkan itu dalam bentuk ATP, nanti pemanfaatannya tidak efisien. Karena bisa lebih sampai lebih dari 50%, itu nanti akan diubah jadi panas. Dan panasnya akan hilang. Yang digunakan tidak sampai 50% oleh tubuh. Panas itu dihasilkan dari selisih antara reaksi eksergonik dengan reaksi endergonik. Panas itu bermanfaat nggak? Bermanfaat. Supaya apa? Supaya tubuh kita tidak menjadi dingin. Kenapa tubuh kita harus diatur selalu hangat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena yang di dalam tubuh kita ini penuh dengan reaksi biokimia. Reaksi biokimia itu membutuhkan reaksi enzimatis, ya, butuh enzim. Dan enzim itu memiliki pH dan suhu tertentu. Ya, dia memiliki suhu dan pH optimal. Oleh karena itu tubuh harus mempertahankan kondisi tadi. Termasuk dia harus memiliki buffer, sistem buffer ya, untuk mempertahankan pH-nya. Ya, ada 7, sudah belajar buffer di pernafasan? Siapa yang ngajar pernafasan? Saya takutnya nanti ada yang lupa kalian. Nggak mungkin semuanya saya tackle. Pernafasan nggak bisa bicara buffer. Siapa yang ngajar pernafasan? Yang di rumah, ingat nggak siapa yang mengajar pernafasan? Aduh, saya dulu bahagia karena awalnya di awal sistem KPK kuliah biokimia merosot jumlahnya. Kemudian dibikin satu blok khusus biokimia. Seneng lagi saya. Tapi kalau seperti ini nggak benar. Nggak ada pemberian materi buffer, belum pernah kalian dapat. Nanti kalau saya ada waktu, tolong diingatkan ya, tentang pernafasan. Sederhana sekali. Jangan sampai kalian nggak ngerti buffer. Itu dasar-dasar buffer. Nah ternyata, saya nggak tahu juga ini bagaimana literaturnya menyatakan bahwa satu sel itu bisa menghasilkan 1 biliar molekul ATP. Hitungnya saya nggak tahu. Ya, saya hanya mencaplok saja. Tapi logis nggak? Logis. Ya, logis. Karena satu molekul glukosa saja bisa menghasilkan 24 ATP. Yang pasti 1 biliar molekul ATP per sel ini tidak sebesar 349 triliun. Lebih banyaklah 349 triliun. Berarti dosanya besar nggak? Besar sekali dosa. Daripada kemampuan selnya. Nah, ATP dalam bentuk energi potensial, begitu dia dilepaskan dengan melepaskan ikatan antara fosfat kedua dan ketiga, itu nanti dimanfaatkan oleh tubuh. Ya. Bukan hanya panas yang dihasilkan, tetapi untuk energi kimia. Waktu terjadi perubahan, ya, misalnya pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, itu kan dia harus membutuhkan energi. Seperti itu. Kemudian energi mekanik. Terjadi kontraksi sehingga kalian bisa jalan, masuk ke ruang kelas. Ada yang jalannya santai karena pagi sekali dia hadir. Rasanya tadi ada sekitar 10 orang, sudah pagi-pagi sekali dia datang. Sebelum 6:30.
kemudian listrik, sehingga visual kalian bisa lihat, kalian bisa menggerakkan kaki tangan, kalian bisa membuka kelopak mata. Kalau nggak ada ATP, jangankan buka kelopak mata, tergeletak kalian. Elektrotermal, pompa ion. Kenapa ion harus dipompa? Ada yang tahu? Pompa ion itu butuh ATP, butuh energi. Kalau air dialirkan dari lantai 2 menuju ke lantai 1, butuh pompa nggak? Tidak. Dari thermon ke bawah tidak butuh pompa. Tapi pada saat dari tanah menuju ke thermon itu butuh pompa. Dia melawan gradien gravitasi. Ini juga sama. Mengapa ion perlu dipompa? Melawan gradien konsentrasi. Dari kompartemen yang ionnya sudah padat, yang longgar, menuju ke kompartemen yang ionnya sangat padat. Didorong. Saya ilustrasikan sama persis seperti naik KRL. Siapa yang orang Jakarta? Ini orang Jakarta ini kena terus. Karena saya alumni Jakarta 4 tahun. Maka saya tahu kehidupan di sana. Ada yang jam 4:30 subuh, jam 4 subuh itu sudah mau berangkat kerja. Sedih saya melihatnya. Ibu-ibu, saya bilang anaknya diurus nggak? Ada yang naik KRL, tapi jangan yang di atas jam 7. Sampai jam 5 sore. Tapi di bawah jam 7 pagi dan di atas jam 5 sore. Bagaimana padatnya KRL tadi, sehingga kita sulit masuk. Caranya sederhana. Mengapa bisa sulit masuk? Karena di bagian dalam gerbong itu sudah padat. Kalau logika berpikir kita nggak mungkin masuk lagi, sudah. Jadi caranya kita masuk bagaimana? Kita sudah siap-siap, ini kira-kira gerbongnya berhentinya di posisi di mana nanti pintunya terbuka. Kita geser sedikit. Begitu sudah pas, sudah tegaklah di tengah. Begitu orang penumpang yang di dalam sudah keluar sebagian, tiba-tiba badan kita sudah di dalam. Kok bisa? Tahu nggak? Ada yang dorong. Kalau nggak didorong, nggak bisa masuk kita. Yang di belakang kita, itu berjuang untuk mau masuk juga. Mana mungkin dihalangi oleh kita, kan? Jadi didorong kuat. Nah, ini juga sama. Ya, ion butuh dorongan. Dan dorongan itu butuh energi. Energinya diambil dari ATP. Yang terakhir adalah energi cahaya. Ya, energi cahaya. Namanya cahaya foton. Bisa nggak ATP diubah menjadi energi cahaya? Bisa. Ini buktinya. Apa itu? Ya, kunang-kunang. Ada dulu pernah nangkep kunang-kunang kalian? Dimasukkan di gelas, di glove. Kunang-kunangnya sudah banyak menghilang. Karena tidak banyak lagi tempat-tempat dia hidup sudah. Ya, seperti itu. Kalau kita tangkap kunang-kunang itu, kemudian kita masukkan ke dalam genggaman tangan kita intip. Terangnya bukan main, seperti lampu LED. Terang benderang sekali. Tapi saya belum pernah selama kehidupan saya melihat kunang-kunang yang terang benderang tadi waktu kita tutup di dalam gelapnya tutupan genggaman kita, mutung badannya. Dia tenang-tenang saja, nggak mutung. Padahal sinarnya terang benderang. Coba kalian pegang itu. Ini, lampu-lampu yang itu. Pegang. Lampu LCD itu saja pegang. Ininya. Terasa panas. Kunang-kunang itu buatan Allah. Dari sini kita bisa membuktikan bahwa mampu nggak Allah membuat kondisi surga terang, tapi tidak panas. Mampu. Surga itu sejuk.
tapi terang. Tidak pernah gelap, nggak ada istilah mati listrik. Kalau mati listrik berarti nggak kekal surga. Surga itu terang benderang, tapi sejuk. Tidak mati. Manusia bisa bercahaya nggak? Bisa. Kalian lihat Nabi Isa digambarkan seperti pakai helm cahaya. Pernah lihat gambarnya? Digambarkan seperti bercahaya. Maksudnya apa? Maksudnya melihat wajahnya sejuk. Jadi kalau kita melihat orang yang hatinya bagus, kolbunnya bagus, dekat dengan Allah, itu melihat mukanya sejuk. Terlebih melihat mata. Kalian bandingkan dengan preman. Kalian misalnya diangkut, ngerasa bingung sendiri kalian. Kok sepertinya aneh ya orang ini? Ada rasa takut. Kenapa? Serem melihat muka. Tidak ada cahaya sama sekali. Mumpung sekarang masih pandemi, belum endemis, sehingga kita masih pakai masker, maka kalau mau mencari pasangan, lihatlah matanya sekarang. Laki-laki lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki. Kalau melihat pandangan matanya sejuk, maka insya Allah kolbunnya juga sejuk. Tapi kalau melihat matanya grong, seperti mau makan, hati-hati. Jangan dijadikan pasangan hidup, karena bakal menimbulkan masalah. Ya. Lihat, ini capek ini mainnya, tapi dia tersenyum. Berseri-seri. Dia mukul itu tepat, visualnya tepat, berarti ada saraf yang mengatur. Dia bisa lompat, mengejar, lari. Dia bertanya, apakah ini gara-gara makan 2 telur? Jawabannya, yang di rumah tahu? Apakah energi yang dia dapatkan seperti ini, ATP yang dia gunakan itu berasal dari tadi pagi dia makan 2 telur? Loh kan kemarin sudah belajar hubungan berbagai metabolis. Energi yang paling efisien apa? Untuk langsung digunakan dalam waktu beberapa menit, beberapa jam. Sumber glukosa. Jadi nggak ada hubungan dengan telur. Telur itu sumber protein dan lipid, ya. Spesifik kolesterol. Jadi kalau begitu, bukan masalah hubungan dengan makan telur. Orang-orang tua kita dulu terbiasa, kalau anaknya mau ujian, dibikinkan telur setengah matang. Sekarang saya baru sadar, ternyata orang tua saya dulu mestinya dia siapkan minuman manis untuk anaknya yang mau ujian. Kalau telur itu untuk nanti, untuk besok, untuk lusa, segala macam. Nah, kalau kita melihat seperti ini, waktu dia olahraga, sebenarnya olahraga yang paling baik itu yang mana? Apakah dia yang low, moderate, atau yang high? Yang intensitasnya yang paling baik. Kalian lihat mana yang paling banyak. Ya. Ini asam lemak di dalam darah. Ini trigliserid di dalam otot. Jadi untuk membakar lemak adalah yang paling bagus olahraga sedang. Itu makanya intensitas diatur ringan sedang. Jadi kalau olahragawan ya, dengan intensitas yang tinggi itu tidak bagus. Jadi kalau kita mau sehat, pakailah yang moderate ya, intensitas. Nah, proses pembentukan energi ternyata tidak mulus. Di dalam kehidupan kita, itu ternyata banyak
kejadian-kejadian yang bisa menginhibisi proses pembentukan energi tadi. Yang pertama adalah inhibitor pada rantai pernafasan. Ada 3 tempat inhibitor karena ada 3 reaksi yang menghasilkan reaksi fosforilasi oksidatif. Ya. Dari FMN ke sitokrom Q atau koenzim Q yang kita kenal sebagai ubiquinon. Ya, jadi nanti kalau kalian baca buku, koenzim Q itu adalah ubiquinon. Sitokrom B ke C1 dan A ke AA3. Ini ternyata bisa dihambat. Ya. Tadi kasusnya steroid, berarti dia menghambat reaksi yang pertama, jembatan pembentukan ATP yang pertama. Kalau jembatan itu dihambat, berapa yang dihasilkan ATP setiap 1 residu astil? Rumusnya tadi 3 kali 3 awalnya, 1 kali 2, 1 kali 1. Jumlahnya 12. Sekarang 3 kali berapa? 1 kali berapa? Ditambah 1 kali 1. Karena ini bukan tingkat substrat. 1 kali 1-nya kan di siklus Krebs. Kecuali inhibitor di siklus Krebs, itu lain. Saya tidak bahas itu. Berapa yang tahu? Kalau nggak ada, kalau dia nggak bisa lewat, maka dia putus. Kan ini masuk dari NAD. Tahu-tahu mau menghasilkan energi pertama, dia sudah nggak bisa. Putus dia. Berarti 3 kali 0. Hasilnya 0. Sementara yang dari FAD, dia langsung ke ubiquinon, koenzim Q, dia masih bisa menghasilkan 2 ATP, 1 kali 2. Ditambah di tingkat substrat, 1 kali 1, jumlahnya 3. Sederhana. Kemudian, yang jembatan kedua, kalau dihambat, menghasilkan berapa? 3 kali berapa, ditambah 1 kali berapa, ditambah 1 kali 1. 4. Pinter, Kak ajarin sama temennya tadi. Yang ketiga, kalau di sini yang diputus, menghasilkan berapa? 8. Pinter juga. Dia sudah tahu. Ya. Nah, kalau begitu, kita bisa simpulkan mana yang paling berat gangguan inhibitor ini. Yang paling berat adalah 3. Karena 3 itu keracunan. Ya, bagaimana orang keracunan belerang? Hati-hati kalau ada di air-air belerang itu, jangan seneng-seneng saja kalian. Kalau dia bisa masuk tertelan, itu bahaya dia. Kemudian sianida, ya, kasus kopi Vietnam. Ya. Kemudian CO, kasus apa? Genser. Penggunaan genser hati-hati, jangan diletakkan di ventilasi yang bisa masuk ke dalam ruang tertutup di dalam rumah. Jadi genset harus di tempat terbuka. Kemudian genset juga tidak boleh diletakkan di bawah blower AC. Dia akan tersedot masuk ke dalam ruangan, dan itu pernah kejadian pada senior saya. Istrinya dokter umum, alumni FK Unsri, dianya dokter anestesi, spesialis anestesi, alumni FK Unsri juga. Bertugas di Aceh. Tahu-tahu kena tsunami. Dia punya anak 1, kalau saya punya anak 2. 1 anaknya meninggal di Aceh gara-gara tsunami. Dia stres akhirnya, trauma. Dia minta mutasi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, dia aktif lagi seperti biasa, operasi malam segala macam pergi. Suatu saat dia pergi ke rumah sakit karena ada operasi, pulang nggak ada masalah.
Waktu kedua, dia dipanggil, tahu-tahu mati listrik di rumah. Ya, jadi hidupin genset. Dia pergi operasi. Pulang, nggak ada masalah. Tahu-tahu ditelepon lagi ketiga, pergi lagi dia. Pulang, istri dan anaknya meninggal di kamar. Akhirnya dia jadi bujang lagi. Gara-gara gas CO. Kekuatan gas CO ini bisa mengikat hemoglobin 100 sampai 200 kali lipat dari kekuatan oksigen mengikat hemoglobin. Bahkan ada yang mengatakan sampai 400. Jadi sulit itu. Kalaupun kita menggunakan oksigen dengan tekanan tinggi, kita masukkan di mask, nggak ada gunanya juga. Ya, hati-hati. Jadi yang punya genset, jangan enak-enak menghidupkan genset tanpa tahu teorinya. Ada lagi inhibitor pada oksidasi fosforilasi. Inhibitor pada oksidasi fosforilasi itu adalah dia menghambat perubahan ADP jadi ATP. Jadi setiap reaksi pembentukan ATP ya, itu atau reaksi apa namanya reaksi exergonik itu pasti dia tidak bisa menghasilkan ATP. Ya, pasti dia tidak akan bisa menghasilkan ATP. Meskipun sebenarnya reaksi awalnya di kompleks 1 ini seharusnya menghasilkan ATP. Tapi karena ada inhibitornya, dia tidak bisa menghasilkan ATP. ADP-nya tetap ADP, tidak pernah jadi ATP. Ada lagi uncoupler, oksidasi fosforilasi. Dia malah membuat tidak berpasangannya antara reaksi kompleks 1 ini dengan reaksi oksidasi fosforilasi. Dipotongnya di sini, diinhibisinya di sini. Berarti ADP jadi ATP bisa, tetapi tidak ada hubungan dengan pembentukan reaksi tingkat substratnya. Nah, itu menunjukkan apa? Yang inhibitor yang kedua dan ketiga tadi sama saja menghasilkan ATP dalam bentuk atau dalam jumlah 0. Ini lebih parah, ya? Lebih menimbulkan kematian. Sebagai penutup, ini apa? Saya sengaja tulis unta itu supaya kalian bisa baca. Kenapa saya tampilkan unta? Karena di surat Al-Huziyah ayat 17 dikatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Siapa yang pernah memperhatikan unta diciptakan? Nabi Adam melihat nggak unta diciptakan? Tidak. Karena hewan diciptakan sebelum Nabi Adam ada. Yang melihat penciptaan hewan itu adalah iblis, bangsa jin. Jadi pada saat manusia diciptakan, bangsa jin nggak kagum dengan manusia. Termasuk iblis. Seperti itu. Apa kelebihan unta? Dia mampu berjalan sampai 35 km per hari. Kalau sekarang pakai mobil ya kecil ini. Tapi coba diukur dengan manusia, jalan 35 km per hari. Bisa nggak? Mampu mengangkat beban setengah ton. Mampu selama 2 bulan hidup tanpa makan. Mampu selama 6 bulan tanpa minum. Berarti selama 2 bulan dia tidak makan minum, tidak mati. Manusia mati sudah. Apa kelebihan metabolisme unta? Nggak ada yang tahu sampai sekarang.
Saya bukan melihat bagaimana metabolismenya, tetapi saya coba angkat lagi. Apakah nanti di surga kita perlu makan minum? Nggak perlu. Di surga kita nggak makan, di surga kita nggak minum, meninggal nggak? Nggak meninggal. Nggak penting itu, makan dan minum itu. Tetapi kenapa Allah memberikan makan dan minum di surga? Untuk kenikmatan. Yang dikasih itu makanan dan minuman yang sangat nikmat. Sebagai upah pahala yang kita kumpulkan waktu kita masuk surga. Selesai. Ada pertanyaan? Silakan yang di rumah kalau ada pertanyaan juga. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut materi yang kedua. Mau istirahat dulu? Istirahatnya sampai setengah 10 ya. Kita istirahat.